Halo Dong Feng. Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Anggota Satuan Korps Brigadir Mobile diringkus saat diduga kuat akan menjual senjata api kepada kelompok separatis organisasi Papua Merdeka. Bren, bisa kalian bayangkan seorang anggota Brimob menjual senjata ke separatis? Sungguh-sungguh malu dan sungguh-sungguh bacot, bukan Bren? Ternyata Bren, anggota Satuan Gegana Brimob Polri berinisial Bribka JH itu diringkus prajurit dari Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan, Korps Pasukan Kas alias Korps Paskas TNI Angkatan Udara, dan Satuan Tugas Mandala. Bren, dalam siaran tertulis dari Korps Paskas TNI AU Senin tanggal 26 kemarin, Bren, anggota Brimob itu diringkus beberapa saat setelah tiba di Bandara Udara Nabire, Papua pada 21 Oktober kemarin, Bren. Jadi ini anggota oknum Brimob ini lebih baik di rudal Dong Feng saja ya, Bren. Bercanda. Nah, ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas, bukan? Tapi sebelum lanjut, kita dengarkan intro dulu ya, Bren. Usut punya usut, menurut Komandan Pos Paskas Pos Nabire, Kapten Pas Supriyadi, penangkapan berawal dari informasi yang diterimanya dan pasukan tentang kedatangan pesawat ditumpangi Bribka JH dan seorang pelaku lainnya, Bren. Lalu keluar perintah dari Komandan Satgas Paskas Pamrawas Papua, Letnan Kolonel Pas Yemade Suarsono, untuk memperketat penjagaan di seluruh lini Bandara Nabire. Tapi jika Mimin yang menjaga di sana udah Mimin shot itu, Bren, Bribka. Bercanda. Bagaimana, Bren, menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Ketika itu suasana di bandara benar-benar tegang, setegang burung Mimin. Wow. Sampai akhirnya pada sekitar pukul 12:30 siang, Bren, pesawat yang ditumpangi Bribka JH mendarat di UPBU kelas 2 Dowe Aturure. Penindakan pun langsung dilakukan Paskas bersama tim Satgas Mandala gabungan TNI Polri meringkus Bribka JH, Bren. Ini pokoknya memalukan institusi Polri. Setelah itu pada pukul 3 sore, senjata api yang dibawa Bribka dicek Absek Bandara bersama Satgas Paskas dan Satgas Mandala. Saat ditemukan 2 pucuk ataupun 2 cuil senjata api laras panjang jenis M16 dan M4 beserta 2 magasin tanpa peluru. Usai diringkus tanpa perlawanan, pemeriksaan dilakukan selama beberapa jam, Bren. Selain itu, tim Satgas Mandala menggelandang Bribka JH dan 1 pelaku lainnya ke Polres Nabire. Untuk diketahui, Bren, usut punya usut. Sebelumnya, Kepala Polda Papua Irjen Paulus Butterpal sudah memberikan beberapa keterangan, termasuk dugaan bahwa senjata akan dipasok ke kelompok kriminal bersenjata atau OPM. Bahkan dari penyelidikan sementara, Bribka JH sudah lebih dari 5 kali menjual senjata ke OPM basis Intan Jaya. Bisa kalian bayangkan, Bren, pemerintah mengeluarkan anggaran besar, mengorbankan prajuritnya beserta para brimob untuk menumpas KKB, malah ini yang bikin Mimin heran-heran, senjatanya malah dipasok dari aparat kepolisian Indonesia. Sungguh-sungguh bacot, bukan, Bren? Bagaimana menurutmu terkait hal ini? Tambah bacotnya di kolom komentar. Usut punya usut, Bren. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengakui senjata-senjata yang digunakan pihaknya dibeli dari oknum aparat keamanan Indonesia
Bahkan brand senjata-senjata itu didatangkan dari Jakarta dengan menggunakan pesawat Hercules. Ini Mimin nggak bisa ataupun nggak temu nalar. Kok bisa seperti ini ya? Brand malah menjadi bisnis. Cepi menyampaikan hal itu selama ini dirahasiakan. Namun karena rekannya yang bisa menyuplainya sudah meninggal dunia, maka dia berani membongkarnya. Menurut Cepi Brand, pembelian senjata itu bukan barang baru, melainkan sudah lama mereka lakukan alias aparat lakukan. Dia menambahkan brand dari pengakuan warga yang menjadi perantara, kegiatan jual beli senjata api sudah dilakukan 6 kali. Pengungkapan kasus tersebut sudah dilaporkan ke Kapolri dan beliau berharap penyelidikan dapat dilakukan lebih mendalam sehingga dapat terungkap secara menyeluruh. Jadi oknum-oknum yang brengsek ini semoga semua bisa diciduk brand alias bisa terbongkar. Kasus tersebut selain mencoreng institusi juga sangat disayangkan karena bila berada di tangan KKB. Selain warga sipil yang menjadi korban, juga aparat keamanan yang juga kawannya sendiri. Ketika ditanya senpi tersebut dijual kemana, Kapolda Papua mengatakan dari hasil pemeriksaan sementara, senjata api tersebut dijual kepada KKB yang beroperasi di Intan Jaya Brand. Irjen Paulus Waterpau mengatakan penyelidikan masih berlangsung, nanti kalau sudah lengkap akan disampaikan. Ya Pak, ini kami tunggu sebagai masyarakat Indonesia, kami menunggu penyelidikan tersebut. Masih pada tahun yang sama di tahun 2020 ini brand, Pengadilan Militer 319 Mahmil Jayapura menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada anggota Kodim Mimika, yakni Pratu Demilsa Arista. Dia terbukti menjual amunisi dan senjata api ke KKB. Jangan hanya seumur hidup Pak, kalau perlu tembak mati. Dia adalah sudah pengkhianat negara. Dia terbukti menjual amunisi dan senjata api ke KKB. Hakim anggota Mayor CHK Dendi Suryo Saputro dalam persidangan mengatakan uang hasil penjualan senjata api dan amunisi digunakan untuk berfoya-foya. Sungguh-sungguh miris bukan tentara kita yang satu ini brand. Dalam proses persidangan, Demisla mengaku memasok amunisi dan senjata api untuk KKB melalui Moses Gwijangge yang dia kenal saat berhubungan dalam pasukan pengamanan daerah rawan di Jita, Kabupaten Mimika brand. Nah brand, itu tadi pembahasan admin seputar detik-detik menegangkan saat Brimob diringkus TNI mau jual senjata ke OPM. Tidak hanya itu saja brand, pelaku menjual senjata sudah 5 kali. Bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Nah brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.